Lainnya, Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Dikurangi. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial Bansos untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Nyaluran Bansos saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya pemotongan dana. Namun jika ditemukan data error, maka nanti akan ada pengurangan penerima Bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran Bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah Bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima Bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran Bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data. Itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama RRI Hendra Smo dan Dirut TVRI Imam Brotoseno memastikan tak ada lagi pemotongan honor pegawai khususnya para kontributor. Keduanya juga memastikan tidak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai adanya rekonstruksi efisiensi anggaran 2025. Ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Kontri kami itu 979.
total loh ya, tetapi yang bermasalah nggak sampai, paling hanya 10-20 ya, nggak sampai gitu. Kembali ke semuanya, nggak ada. Nah, namanya honor ya, nggak ada gaji. Karena kalau namanya kontributor itu dibayar berdasarkan per item. Setelah rapat RTP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Pemirsa, Pagu Anggaran Otorita IKN tahun 2025 mengalami pemangkasan anggaran atau efisiensi sebesar 1,15 triliun rupiah. Sebelum efisiensi, Pagu awal Otorita IKN pada 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah turun menjadi 5,24 triliun rupiah. Akibatnya sejumlah program Otorita IKN termasuk perjalanan dinas ikut terdampak. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimulyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI mengungkap, keputusan efisiensi atau pemangkasan anggaran pada pagu awal OIKN telah disetujui sebelumnya dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun, ia memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu karena anggaran gaji pegawai telah ditetapkan sebesar 199,98 miliar rupiah. Adapun pemangkasan pagu anggaran akan berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat perkantoran, belanja pemeliharaan, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan seremonial. Efisiensi sendiri berlaku pada DIPA awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. Di mana saat itu Presiden menyetujui penambahan anggaran IKN menjadi 48,8 triliun rupiah. 48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa? Kami sebenarnya butuhnya 14,4. Nah, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. 2025 ini yang kami butuhkan ada sekitar 14,4 bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai target yang ditetapkan.